Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang luar biasa. Di samping beliau menjadi nabi dan rasul, Nabi Sulaiman juga menjadi seorang raja. Wilayah kekuasaannya sangat luar biasa. Rakyatnya pun terdiri dari manusia, jin, burung-burung, hewan-hewan, pepohonan, bahkan awan dan angin. Meski kekuasaan Nabi Sulaiman sangat luar biasa, Nabi Sulaiman tak luput dari kematian. Yang menarik, wafatnya Nabi Sulaiman ini tidak diketahui oleh rakyat-rakyatnya. Bahkan jin iblis pun tidak mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman. Meskipun jin-jin itu mengetahui hal-hal gaib. Lantas bagaimana kisahnya? Simak ulasan berikut hingga selesai. Di bawah langit yang biru yang membentang luas, berdirilah istana megah milik Nabi Sulaiman. Dinding-dindingnya bersinar keemasan, dipahat dengan ketelitian luar biasa oleh para jin yang tunduk pada perintahnya. Di sekelilingnya, kebun-kebun yang subur menghijau, dipenuhi burung-burung yang berkicau riang, seolah memuji kebesaran Allah yang telah menganugerahkan kekuasaan kepada seorang nabi yang bijaksana dan berwibawa. Hari itu seperti biasa, Nabi Sulaiman memantau pembangunan sebuah menara tinggi di dalam kompleks istananya. Para jin dan manusia bekerja dengan penuh disiplin, menyusun batu-batu besar yang diambil dari perut bumi dan menatanya dengan ketelitian yang tak terbayangkan. Dengan tongkat kayu yang selalu menemani langkahnya, Nabi Sulaiman berdiri tegak di singgasananya, memperhatikan para pekerja dengan sorot mata penuh wibawa. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa di dalam tubuh sang nabi, kelelahan telah menggerogoti dirinya perlahan-lahan. Waktu telah banyak berlalu sejak masa kejayaannya, dan kini tubuhnya mulai melemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan bahwa saatnya akan tiba bagi Nabi Sulaiman untuk kembali kepadanya. Namun, kehendak Allah selalu memiliki hikmah yang tersembunyi. Di tengah kesibukan istana dan hiruk-pikuk pekerjaan, malaikat maut datang menghampiri Nabi Sulaiman. Tanpa suara, tanpa peringatan, ia menjalankan tugasnya dengan penuh ketundukan kepada perintah Allah. Dalam hitungan detik, roh Nabi Sulaiman dicabut dengan lembut, meninggalkan jasadnya yang tetap berdiri tegak, bertumpu pada tongkat yang selama ini menjadi penopangnya. Tidak ada yang menyadari bahwa sang nabi telah wafat. Para pekerja tetap melanjutkan tugas mereka. Mereka mengira bahwa tatapan beliau masih mengawasi mereka dengan ketegasan seperti biasanya. Hari demi hari berlalu, jasad Nabi Sulaiman tetap berdiri di tempatnya. Matanya yang teduh tetap menatap ke depan, membuat siapapun yang melihatnya merasa bahwa ia masih hidup. Para jin yang selalu berada dalam kekuasaannya tidak berani mengendurkan kerja mereka. Mereka mengira sebagaimana hari-hari sebelumnya bahwa Nabi Sulaiman masih mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Namun takdir Allah selalu memiliki cara untuk mengungkapkan kebenaran. Seekor rayap kecil, makhluk yang tampak lemah dan tidak berdaya, diutus untuk menjalankan kehendaknya. Dengan sabar, rayap itu mulai menggerogoti tongkat yang menopang tubuh Nabi Sulaiman. Hari demi hari, serat-serat kayu telah melemah dan perlahan-lahan kekuatannya mulai terkikis. Sampai pada akhirnya, pada suatu hari yang penuh dengan hikmah, tongkat itu pun patah. Dalam sekejap, tubuh Nabi Sulaiman yang telah lama berdiri tegak itu pun roboh ke tanah. Suaranya jatuh menggema di seluruh istana dan seketika semua orang yang melihatnya tersentak. Para jin terperanjat dan ketakutan. Mereka baru menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat sejak lama, dan mereka selama ini bekerja tanpa menyadari bahwa yang mengawasi mereka hanyalah jasad tak bernyawa. Menjelang wafatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin untuk membangun istananya. Nabi Sulaiman mengawasi pekerjaan mereka sembari bersandar pada tongkatnya. Selama setahun, posisi Nabi Sulaiman seperti itu. Sampai kemudian tongkatnya dimakan rayap dan Nabi Sulaiman jatuh tersungkur.
Nabi Sulaiman telah wafat selama setahun dan para jin tidak ada yang tahu. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sedang mengerjakan sholat, beliau melihat sebatang pohon yang bertengger di depannya. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Siapa namamu?" Pohon itu pun menjawab, "Namaku begini." Sulaiman bertanya lagi, "Untuk apa kamu ini?" Jika pohon itu untuk ditanam, maka ia akan ditanam. Jika pohon itu untuk obat, maka ia akan ditumbuhkan. Hingga suatu ketika Nabi Sulaiman mengerjakan sholat, tiba-tiba beliau melihat sebatang pohon di hadapannya. Sulaiman segera bertanya, "Siapa namamu?" Pohon itu pun menjawab, "Si perusak." Sulaiman kembali bertanya, "Apa fungsinya kamu?" Pohon pun menjawab, "Untuk merusak dan merobohkan rumah ini." Setelah itu Nabi Sulaiman berdoa, "Butakan penglihatan jin terhadap kematianku, agar manusia mengetahui sesungguhnya jin itu tidak mengetahui hal yang gaib." Selanjutnya Nabi Sulaiman menancapkan tongkat dan bersandar padanya. Sementara itu jin tetap bekerja sesuai tugasnya. Lalu tongkat itu pun dimakan rayap sehingga menjadi jelas bagi manusia seandainya bangsa jin itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Mereka pasti tidak terus-menerus berada di kerajaan Nabi Sulaiman dalam siksaan yang menghinakan dengan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya oleh Nabi Sulaiman. Sa'id bin Jubair berkata, Ibnu Abbas juga membaca riwayatnya seperti itu. Akhirnya jin berterima kasih kepada rayap yang telah menunjukkan kejadian tersebut dan membawakan air minum untuk rayap itu. Al-Hafidz Ibnu Asakir juga meriwayatkan hadis di atas dari jalur periwayatan Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas sebagai hadis mauquf yang terhenti riwayatnya. Riwayat hadisnya seperti mengandung kebenaran. As-Sabti meriwayatkan dalam suatu kabar yang diceritakannya dari Abu Malik, dari Abu Sholih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Sulaiman pernah menyendiri di Baitul Maqdis selama 1 atau 2 tahun lamanya, sebulan atau 2 bulan menurut perkiraan minimal dan maksimal. Di tempat itulah jin membawakan makan dan minumnya hingga suatu ketika jin pun masuk untuk menemui Nabi Sulaiman dan ternyata beliau sudah wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang peristiwa tersebut kepada manusia bahwa jin-jin kafir itu suka berbohong. Kemudian jin-jin kafir itu berkata kepada rayap, "Jika kamu memang suka memakan sesuatu, maka kami akan memberimu makanan yang paling baik dan paling lezat. Jika kau suka minum, kami akan memberimu minuman yang paling segar. Kami akan memindahkan onggokan tanah dan air untukmu." Ibnu Katsir mengatakan cerita di atas mengandung kisah-kisah Israiliyat yang tidak perlu dipercayai kebenarannya dan tidak perlu didustakan. Abu Dawud berkata di dalam kitab Al-Qadar, Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Qabisyah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al-A'masi, dari Samah, ia berkata, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Jika engkau hendak mencabut nyawaku, beritahulah aku terlebih dahulu." Malaikat maut pun berkata, "Aku tidak lebih tahu darimu tentang hal itu. Hanya saja disampaikan kepadaku tentang catatan nama orang itu kepadaku pada saat ajalnya telah tiba." Asbagh bin Al-Faraj dari Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ia berkata, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Jika engkau diperintahkan untuk mencabut nyawaku, tolong beritahukanlah kepadaku." Kemudian malaikat maut pun datang kepadanya dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Sisa usiamu tinggal beberapa saat lagi.
Lalu Nabi Sulaiman memanggil setan-setan agar segera mendirikan bangunan yang terbuat dari kaca tanpa pintu. Selanjutnya Nabi Sulaiman mengerjakan sholat dan bersandar pada tongkatnya di dalam ruangan kaca itu. Tidak berapa lama kemudian, malaikat maut pun masuk untuk mencabut nyawanya, sementara Nabi Sulaiman sedang dalam keadaan bersandar pada tongkatnya. Beliau, Nabi Sulaiman, melakukan hal itu bukan karena menghindar dari malaikat maut. Sementara itu, jin-jin kafir masih bekerja di hadapan Nabi Sulaiman. Mereka melihat Nabi Sulaiman dan mengira beliau masih hidup. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengutus rayap agar memakan bagian bawah tongkat yang dijadikan alat bersandarnya Nabi Sulaiman, agar menjadi kropos dan roboh karena tidak kuat menahan beban. Ketika tongkat itu roboh dan Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, jin-jin itu akhirnya baru mengetahui bahwa ternyata Nabi Sulaiman sudah tidak bernyawa. Asbagh berkata, telah sampai berita kepadaku dari ulama lainnya bahwa rayap itu telah ada di sana dan menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman selama 1 tahun hingga akhirnya tongkat itu menjadi kropos dan roboh. Hal yang sama juga telah diriwayatkan dari sebagian besar ulama salaf, ulama dahulu, dan ulama-ulama lainnya. Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dan ulama lainnya. Sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam hidup selama 52 tahun dan berkuasa sebagai raja selama 40 tahun. Ishaq berkata, Abu Rok memberitahu kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Sulaiman berkuasa menjadi raja selama 20 tahun. Ibnu Jarir berkata, total umur Sulaiman bin Daud alaihissalam adalah 50 tahun lebih. Pada tahun keempat dari masa kekuasaannya sebagai raja, Sulaiman mulai membangun Baitul Maqdis. Selanjutnya, pemerintahan kerajaannya diteruskan oleh putranya yang bernama Roja'an selama 17 tahun. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir, setelah itu kerajaan terpecah menjadi beberapa kerajaan di kalangan Bani Israel. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi mereka, para jin, yang selama ini merasa memiliki keistimewaan dan kekuatan luar biasa. Akhirnya memahami bahwa mereka tidak memiliki ilmu gaib seperti yang mereka sangka. Jika saja mereka tahu apa yang tersembunyi, mereka tentu tidak akan terus bekerja tanpa henti di bawah pengawasan jasad yang telah lama tak bernyawa. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya. Nabi Sulaiman yang dikaruniai kekuasaan, mukjizat, dan kerajaan yang begitu besar, tetaplah seorang hamba Allah yang akhirnya kembali kepadanya. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi semua makhluk bahwa hanya Allah yang maha mengetahui segala yang gaib, dan bahwa setiap makhluk, sekuat dan sehebat apapun makhluk itu, pasti akan menemui ajalnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.